Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yusrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal majdi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, ikhwanil iman, as-saimun was-saimat, rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesyukuran yang mendalam kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat bermuwajahah, bersilaturahmi, walaupun dalam bentuk dan suasana yang lain, yakni dalam bentuk live streaming. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada makna dan esensi daripada makna silaturahmi itu sendiri. Para pemirsa, ikhwanil iman, as-saimun was-saimat, rahimakumullah wa hadakumullah. Kesyukuran yang mendalam barangkali secara pribadi saya juga sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini saya dapat mengabulkan hajat daripada panitia takmir Ramadan kantor Kementerian Agama. Mudah-mudahan dengan sebab dan wasilah ini Allah kabulkan nantinya hajat-hajat saya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Man qada hajat akhihi fid dunya qadallahu hawaijahu fil akhirah. Barang siapa mengabulkan satu hajat saudaranya di dunia, maka pasti Allah akan kabulkan hajat-hajatnya di akhirat kelak. Hadirin dan hadirat, as-saimun was-saimat, ikhwanil iman, rahimakumullah wa atabakumullah. Dari sekian banyak samarah, buah, hikmah, maupun natijah, maupun ending daripada hadirnya bulan Ramadan terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan silaturahmi. Silaturahmi hadir di bulan Ramadan akan memperbaiki tali silaturahim yang sudah retak, memupuk tali silaturahmi yang sudah kurang tumbuh, memupuk tali silaturahmi yang kelihatannya sudah tidak berkembang, menjalin dan merajut kembali tali silaturahmi yang sudah hampir putus, menjauhkan tali silaturahmi yang sudah kelihatannya mulai jauh. Silaturahmi yang kita maksud di sini harus kita pandang secara simultan. Bukan saja silaturahmi atau tali persaudaraan yang diikat dengan nasabiah atau hubungan kekeluargaan, tapi juga tali silaturahmi yang diikat dengan rasa keagamaan, tali silaturahmi yang diikat dengan rasa kemanusiaan. Mengapa silaturahmi ini
banyak kelihatan dan tampak di bulan Ramadan. Kita lihat fenomena dari tingkah laku dan perilaku kaum muslimin di bulan Ramadan. Kita banyak melihat action kaum muslimin apabila hadir bulan Ramadan. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid, ke musalla untuk melaksanakan salat tarawih, melaksanakan tadarus Al-Quran secara bersama-sama, bukber atau buka bersama dengan handai tolan, dengan karib kerabat, dengan tetangga, dengan kawan seangkatan kuliah maupun teman dalam WA, grup di WA misalnya. Secara implisit barangkali itu menunjukkan di dalamnya itu ada makna daripada silaturahim. Saking krusialnya silaturahim di dalam agama, sehingga di dalam agama kita, agama Islam, ada targhib ataupun motivasi atau dorongan untuk selalu menjaga dan menjalin silaturahmi. Juga ada tarhib, ancaman terhadap orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin para pemirsa as-saimun was-saimat, ikhwanil iman, rahimakumullah wahdakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyabsuta fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimah." Barang siapa menginginkan ayyabsuta fi rizqihi, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, wa yunsa'a fi asarihi, dan menginginkan panjang di dalam umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menjalin atau menyambung silaturahim. Kemudian terhib ancaman terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Itulah barangkali motivasi agar kita selalu menyambung dan menjaga silaturahmi, begitu juga ancaman agar kita jangan memutuskan tali silaturahmi yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih menambah gairah kita untuk selalu menjaga silaturahim ini, maupun untuk menjaga agar kita tidak memutuskan silaturahim ini, alangkah baiknya kita mengambil inspirasi daripada kisah yang dinukil oleh Muhammad Siddiq dalam kitab atau buku Benang Tipis Antara Halal dan Haram, buah karya Qutbul Kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab atau buku tersebut dikisahkan di zaman Nabi Daud alaihissalam, ketika Nabi Daud sedang duduk, di hadapannya ada seorang laki-laki juga duduk. Ketika itu datang malaikat pencabut nyawa atau Israel dan mengatakan kepada Nabi Daud, "Tuhai Nabi Daud, orang ini 6 hari lagi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nyawanya." Kemudian laki-laki itu menghilang dari hadapan Nabi Daud. Begitu juga Nabi Daud pulang ke rumah beliau. Setelah lewat 6 hari, Nabi Daud, alangkah terkejutnya beliau karena bertemu dengan laki-laki itu lagi, yang keadaannya masih hidup dan kelihatannya tampak lebih muda lagi.
Dan ketika itu malaikat pencabut nyawa datang kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud pun bertanya kepada malaikat pencabut nyawa itu, "Wahai malaikat, mengapa orang laki-laki itu masih hidup dan kelihatannya lebih muda dari sebelumnya, padahal engkau katakan bahwasanya Allah akan mencabut nyawanya dalam waktu 6 hari?" Lalu malaikat pencabut nyawa pun menjawab, "Allah telah menambahkan umurnya menjadi 20 tahun lagi, karena berkat dia menyambung tali silaturahmi yang telah putus." Hadirin, para pemirsa Ikhwanul Iman, rahimakumullah wa hidakumullah, as-saimun was-saimat. Dalam masalah tambah umur ini, Imam Ad-Dhahhak menafsirkan firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, "Yamhullahu ma yasha' wa yusbitu wa indahu umul kitab." Allah akan menghapus dan menetapkan apa-apa yang dikehendakinya, karena di tangan Allah lah segala keputusan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk merubah apa yang telah Dia tetapkan. Karena itu menurut penafsiran Ibnu Ad-Dhahhak, apabila seseorang menyambung silaturahmi dan umurnya tinggal 3 tahun, maka Allah panjangkan umurnya menjadi 30 tahun. Dan apabila dia memutuskan tali silaturahmi yang umurnya 3 tahun, maka Allah pendekkan umurnya tinggal lagi 3 hari. Masya Allah, hadirin dan hadirat, as-saimun was-saimat, ikhwanul iman rahimakumullah. Kemudian ada satu kisah inspiratif bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu ada akibatnya, yakni tidak akan masuk surga. Kisah ini terjadi di kota Mekah. Ada salah seorang saudagar kaya raya. Beliau ingin pergi jauh keluar kota Mekah dalam waktu yang cukup lama. Karena itu beliau menitipkan barang berharganya berupa emas kepada seorang ahli ibadah, ahli wara. Kemudian diserahkanlah emas dan barang berharga itu kepada ahli ibadah yang wara itu, dan dipendam oleh ahli wara, ahli ibadah yang wara itu, emas dan barang berharga saudagar kaya itu di dalam rumahnya, di dalam tanah, tanpa sepengetahuan keluarga daripada ahli ibadah itu. Selang beberapa tahun kemudian, saudagar kaya raya ini pulang. Tentu yang didebatinya adalah orang ahli ibadah yang wara itu untuk mengambil harta titipannya. Ketika ingin mengambil harta tersebut, betapa terkejutnya saudagar kaya raya itu karena ditemuinya bahwasanya ahli ibadah yang wara itu sudah meninggal. Setelah ditanyakan kepada keluarganya tentang harta titipannya, tidak seorang pun yang tahu, karena ahli ibadah ini tidak memberitahukan kepada keluarganya. Menghadapi permasalahan yang demikian, saudagar kaya ini mendatangi Malik bin Dinar untuk minta petunjuk agar permasalahan ini bisa selesai. Kemudian Malik bin Dinar pun memberikan petunjuk agar dia datang ke Telaga Zam-Zam, karena di situ bisa saja kumpulan roh-roh orang yang baik. Kemudian setelah datang ke Telaga Zam-Zam itu, saudagar kaya itu membaca wirid yang telah diajarkan oleh Malik bin Dinar sampai tengah malam, bahkan sampai subuh. Tidak ada tanda-tanda
roh orang ahli ibadah itu untuk mendapatinya. Kemudian melihat hal itu, besoknya saudagar kaya itu datang kembali kepada Malik bin Dinar dan menceritakan hal kejadian di telaga Zam-Zam itu. Kemudian Malik bin Dinar memberikan petunjuk lagi agar saudagar kaya ini datang ke sumur Barhut, karena di sanalah kumpulan roh-roh orang jahat. Saudagar kaya terkejut, mana mungkin wahai Malik bin Dinar, orang ini adalah orang ahli ibadah nawara, tidak mungkin dia termasuk orang-orang yang jahat. Bisa saja terjadi, kata Malik bin Dinar, mungkin karena ada sesuatu hal yang sepele yang dianggapnya tidak penting yang menyebabkan dia menjadi orang yang jahat. Tanpa panjang lebar, saudagar kaya tersebut datang ke sumur Barhut dan membaca wirid yang diajarkan oleh Malik bin Dinar. Tidak lama terdengarlah suara orang ahli ibadah itu dan berkata dengan kata-kata yang sangat sedih dan lirih. Kemudian saudagar kaya itu menanyakan barang titipannya setelah dapat informasi dan menanyakan, mengapa Anda sampai di sini? Kata orang ahli ibadah itu, aku mempunyai saudara yang jauh dari kampung saya dan saya tidak pernah mengunjunginya. Kemudian saudagar kaya itu pun bergegas mengambil barang titipannya di rumah ahli wara itu. Setelah dapat, dia langsung mengunjungi saudara ahli ibadah itu dan mengatakan tentang hal keadaan saudaranya yang sudah meninggal dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Dan kata saudaranya ahli ibadah itu, benar, saudara saya itu karena saking sibuknya beribadah, dia tidak lagi mengunjungi aku, dia tidak menganggap aku lagi sebagai saudara. Mungkin itulah barangkali yang menyebabkan dia Allah letakkan rohnya dalam roh orang-orang yang jahat. Dan setelah itu saudaranya itu memaafkan saudaranya yang termasuk orang-orang yang jahat itu. Kemudian beberapa malam kemudian, orang yang saudagar kaya itu bermimpi bertemu dengan orang yang jahat itu yang terdapat dalam sumur Barhut itu, dan alhamdulillah keadaannya baik, tersenyum gembira dan sudah diletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam roh orang-orang yang baik. Pemirsa, para hadirin dan hadirat, as-saimin was-saimat, ikhwanul iman rahimakumullah. Demikianlah dua kisah inspirasi bagi kita, mudah-mudahan kita termotivasi untuk bisa selalu menjaga tali silaturahmi dan menjauhkan untuk memutuskan tali silaturahmi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan para pemirsa sekalian. Dan saya mohon maaf jika seandainya di dalam penyampaian itu terdapat kekurangan dan kekeliruan, dan terima kasih atas segala perhatian. Dan mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini hati kita selalu dalam keadaan cinta dan mahabbah, jauh daripada dengki dan kebencian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسألك الجنة
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siam. Hiji Abdi Kabupaten Tapin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.